Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di sini ketemu lagi dengan Almahya, dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membacakan berita dari cnbcindonesia.com ya, dengan mengangkat judul bahwa pengumuman Cahyo bawa kabar baik soal tenaga honorer. Apa kabar baiknya? Teman-teman simak video ini sampai akhir ya. Tetapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terkait dengan P3K, CPNS maupun dengan perekrutan BUMN. Oke? Kita langsung bahas apa yang ditulis oleh CNBC Indonesia ini ya. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR ya. Memang kita ketahui ya teman-teman, sekarang basic untuk tenaga honorer itu masih di bawah UMR ya. Mudah-mudahan ada angin segar ke depannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Cahyokumolo menegaskan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Ya. Pemerintah dan DPR mencanangkan jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR. Jelas Cahyo seperti dikutip melalui keterangan resmi hari Kamis tanggal 9 bulan 6 2022. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN adalah pemerintah pusat. Menteri Cahyo menjelaskan bahwa anggapan tersebut adalah salah. Sejak tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi agar ada standarisasi rekrutmen dan upah. Kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR. Maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Ya, berarti nanti teman-teman honorer yang kemungkinan tidak lulus, baik itu P3K ataupun CPNS, akan dilakukan pengangkatan melalui outsourcing, di mana kalau menggunakan mekanisme outsourcing maka proses penggajiannya itu akan mengikuti UMR ya. Kita lihat yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non ASN tetap dibutuhkan ya, pasti Pak, ini tenaga honorer itu sangat dibutuhkan ya. Banyak tenaga honorer itu yang bahkan jauh lebih ahli dari tenaga ASN sendiri ya. Ini fakta. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, kata Cahyo. Artinya memang teman-teman, kalau lihat pernyataan dari Pak Cahyokumolo ini ya, mungkin saja formasi-formasi yang boleh diduduki oleh P3K itu mungkin tidak dirubah ya, tidak berubah. Karena kalau kita lihat di sini masih dimungkinkan untuk rekrutmen dilakukan dengan cara outsourcing. Artinya kebutuhan-kebutuhan instansi akan dipenuhi melalui outsourcing ya. Jika ada jabatan-jabatan krusial atau jabatan yang dirasa penting tetapi yang bisa menduduki itu adalah tenaga-tenaga honorer lama ya, yang sudah memiliki keahlian tetapi tidak terakomodir pada peraturan yang
membolehkan membuka lowongan untuk P3K atau jabatan yang bisa diisi oleh P3K, maka kemungkinan pengangkatannya bisa dilakukan melalui outsourcing. Ya, seperti itu sepertinya jalan keluarnya ya. Tapi kita tunggu hasil sampai tahap akhir nanti ya. Mungkin ada gebrakan-gebrakan atau berita-berita baru. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN lainnya untuk ikut seleksi calon ASN. Ya, seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Ya, jadi di tahun ini ada P3K yang buka, tetapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, tidak semua formasi atau jabatan bisa diisi oleh P3K. Ya, sedangkan jumlah honorer atau formasi yang sementara diduduki oleh tenaga honorer itu sekarang sangat luas dan sangat banyak, sedangkan yang disediakan kursi atau posisi yang bisa diisi itu terbatas. Ya, semoga ini dijawab oleh Kementerian Pan-RB ya, kasih solusi, jangan cuma melempar seperti ini ya. Posisi-posisi yang tidak bisa diduduki itu nanti seperti apa, sedangkan tenaga honorer sekarang menduduki posisi itu ya. Nah, sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny mengatakan, secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2005 dan terakhir dirubah pada PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khusus pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Bagi tenaga non-ASN yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka pada tahun ini, ujar Alex Denny. Oke, mungkin itu berita gembiranya ya. Di satu sisi mungkin memang ke depan akan pengangkatannya melalui jalur outsourcing, di mana melalui jalur outsourcing itu teman-teman honorer nanti akan mendapatkan minimal upah UMK. Ya, nah mungkin seperti itu ya. Tetapi bagi teman-teman honorer yang masih memenuhi syarat untuk mendaftar P3K maupun CPNS, silakan dicoba ya. Semoga teman-teman bisa lulus P3K ataupun CPNS. Tetapi sekali lagi, sampai sekarang belum ada kejelasan terkait posisi-posisi yang bisa diduduki oleh P3K. Apakah tetap mengacu pada peraturan yang lama? Kalau mengacu pada peraturan lama, kalau tidak salah cuma ada 109 atau 99 posisi, nanti silakan dicek sendiri, itu yang bisa diduduki oleh P3K. Sedangkan formasi-formasi lain itu bagaimana? Ya, posisi yang diduduki oleh honorer sekarang itu sangat luas dan sangat banyak ya. Mudah-mudahan ini ada kejelasan ke depan oleh Menpan RB. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini ya. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan informasi seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.